Minal Aidin wal Faizin guys. Akhirnya ketemu lagi. Kemarin tuh video ada 2. Adalah video yang kita tapping pada saat bulan Ramadan. Nah terus kita pergi, ada yang mudik, ada yang di Jakarta. Pokoknya sibuk sama keluarga masing-masing. Dan akhirnya ini adalah video pertama setelah Lebaran 1446 Hijriah. Jadi Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf dari Groundball jika ada salah kata, salah perbuatan, salah paham, atau banter-banter yang tidak enak di hati. Wow, kita selesai Lebaran, kita langsung disuguhkan sama sepak bola yang memukau. Dari banyaknya match di Champions League, ada 4 match, ada Arsenal lawan Real Madrid, ada Bayern versus Inter Milan, ada Barcelona lawan Dortmund, dan terakhir PSG versus Aston Villa. Jadi video ini adalah video untuk review Quarterfinals Champions League 2025. Let's go. Sebelum gue mulai, jangan lupa seperti biasa, yang membuat kita maju terus ada support dari kalian. Bentuk supportnya kayak apa? Minimal subscribe dan nyalain notification bellnya. Dan kalau kalian mau tahu berita-berita tentang Groundball, kapan kita live react, kapan kita bikin giveaway, kapan kita bikin apa-apa, bisa follow semua sosmed kita. Ada Instagram, TikTok, dan lain-lain. Oke? Dan buat kalian yang mungkin nyari teman, berkomunitas, mau kumpul-kumpul, bisa kumpul di grup Telegram kita. Link ada di deskripsi. Kita mulai aja dari match yang pertama nih guys. Gue hari ini temenin oleh Bang Basya dan Bang Papai karena sebagian daripada Groundball masih pada sibuk lepas Lebaran. Hari ini kita bahas yang pertama dulu nih. Pertandingan paling headline of the week adalah Arsenal lawan Real Madrid. Arsenal yang berhasil memukul Real Madrid. Udah sarapan, Le? Hah? Udah basi jokesnya udah amat lah. Udah sarapan belum? Udah sarapan? Udah apa? Udah, nasi tapi goreng, gak makan nasi. Udah makan nasi. Udah basi ya jokesnya, tapi udah amat lah. Pertandingan yang di luar ekspektasi penonton, dimana di atas kertas Real Madrid memang selalu diungguli, apalagi ini kompetisi Champions League. Namun fakta berkata lain. Arsenal berhasil memukul 3-0 Real Madrid, bukan hanya dari gol, namun dari permainan yang sangat solid. Nah ini gue hari ini temenin sama Basya, kebetulan fans Madrid lagi. Fans Arsenal. Nah, gimana nih pendapat lo soal match kemarin? Menurut gue ini pertandingan Champions League di maksudnya di luar, kita pernah miss 7 tahun lah di Champions League. Tapi kan kita pernah ngelawan Bayern dulu, Bayern tahun lalu, Bayern yang dulu, Barca yang dulu. Tapi gue gak tahu kenapa match ini tuh match yang paling gue deg-degan banget di turnamen ini gitu loh. Kayak lo liat kemarin live reaction tuh, gue bener-bener kayak diem doang, kayak gak tahu karena mungkin lawannya Madrid ya. Maksudnya gue anggap Madrid ini sangat tinggi di Champions League, jadi kayak, dan apalagi ini udah tahun kelima kita belum dapat trofi apa segala macam, jadi kayak gue ngerasa deg-degan banget. Jadi dua hal yang paling, waktu round of 16 katanya pengennya sih ketemu Real Madrid, bukan pengen. Enggak, ini kan gue pribadi yang atau masalah lain, cuman gue pengen itu Madrid karena pasti lu kalau pengen mau juara, pengen ketemu Madrid. Iya, dengerin dulu. Lu kalau misalkan mau menang apa Champions, turnamen ini, lu harus ketemu tim terbaik dong. Ya tim terbaik adalah Real Madrid. Ya sooner or later lu bakal ketemu Madrid, Bayern, Inter, PSG dan lain-lain gitu. Dan satu hal yang selalu gua concern sebelum lawan Madrid adalah 2 hal. Gimana Arsenal bisa ngehalang transisinya Madrid. Terus kalau Madrid tiba-tiba main defensif, bisa gak kita nembus gitu loh. Karena kita tahu problematika kita seni ini juga klinis, striker dan segala macam. Udah gitu Courtois-nya juga mainnya semalam udah golin 3, tapi man of the match Madrid ya dia gitu. Iyalah, jadi padahal udah jebolan 3 gitu loh. Jadi ternyata start dari awal menurut gua udah bener-bener perfect banget dari awal. Kita megang momentum, kita nggak ngasih Madrid celah buat transisi juga sama sekali enggak. Dan berapa kali gue ngeliat Madrid tuh cuma dapat 2 momen babak pertama transisi. Yang pertama yang Mbappe offside, yang akhir di tengah tuh. Terus yang kedua yang dari umpan Bellingham yang trivela tuh, yang apa tuh, yang bisa ditangkap sama Raya. Sisanya peluang-peluang Madrid babak pertama tuh ya Kiwior salah passing, terus ada kalau nggak salah Timber atau siapa kepleset gitu. Kita benar-benar nguasain babak pertama, tapi lebih lagi babak kedua gitu loh. Babak kedua Madrid juga cuma dapat paling dari yang Mbappe yang di sudut kiri tuh yang ke side nettingnya Raya. Sisanya benar-benar
Arsenal yang megang. Dan gue ngerasa Madrid kayak kehilangan arah aja. Kayak mereka bingung, mereka mau main low block kita bongkar, mereka mau press juga, movement rotasi kita sangat luar biasa. Mereka main 4-4-2 pressingnya. Pas main 4-4-2 kita langsung bentuk shape 3 back. Langsung overload sana sini, rotasi sana sini, ujung-ujungnya bisa nyampe kotak penalti mereka gitu loh. Jadi menurut gue emang eksekusi taktik dari Arteta dan adaptasi taktik juga di match tersebut, man manajemennya gimana dia masukin Tierney di babak kedua, itu tujuannya cuma satu, buat ngepress sisi kiri doang gitu. Selain ganti pemain, Tierney bener-bener ngepress abis-abisan sisi kirinya Madrid gitu loh, nggak dikasih celah buat build up juga. Jadi ya game belum selesai, tapi menurut gue perfect lah match kemarin tuh. Perfect, baik katanya. Menurut gua iya perfect lah, karena lu ngomongin Perfect. ngomongin eksekusi, klinisnya dapet, taktiknya spot on semua, Madrid nggak dikasih celah. Oke, lu setuju nggak sekarang dari kata perfect tersebut? Karena kalau permainan bagus yang juga sama Arsenal, nggak ada yang nggak setuju sama itu gitu kan. Tapi dengan kata perfect ini, lu setuju nggak? Sempurna, tidak ada cacat. Untuk Arsenal itu sempurna, game yang sempurna. Gimana tim sebesar Real Madrid dengan lini serang yang luar biasa serem, nggak ada chance sama sekali. Chance sekali yang cuman. Tapi kan seremnya Real Madrid itu di atas kertas. Tapi apa yang mereka tunjukkan di lapangan nggak kayak gitu. Berapa kali Vini nggak bisa ngelihat pas, nggak bisa ngelihat momentum. Kapan pas, kapan dribble. Itu kan semua hasil dari gitu. Mbappe masih oke lah, Mbappe masih banyak nyoba gitu. Tapi namanya Vini Junior kemarin underperformnya gila-gilaan. Gitu. Ya memang, cuman nggak tahu ya, gue Arsenal itu semalam di game itu benar jadi tim yang dominasi, yang adidaya untuk Real Madrid. Gimana dan keberadaan Saka yang sebetulnya Saka emang nggak terlalu ini ya. Cuman keberadaannya dia mengganggu formasi Madrid. Gimana dia selalu double up Saka, double up Saka. Dan itu ngebuat si Rice, Merino sama Odegaard bisa naik turun seenaknya. Masuk ke box seenaknya. Merino bisa turun, Rice masuk. Odegaard selalu bisa dibilang selalu kosong. Itu juga udah perfect banget untuk permainan dia kan. Seorang playmaker terlepas dari penjagaan itu udah. Ya walaupun nggak ada impact apa-apa kan, tetap yang ngasih impact Saka juga. Dia itu banyak yang ngomongin tuh, katanya kasih armbandnya ke Rice gitu loh, karena Odegaard nggak ngasih apa-apa di match kemarin. Setuju nggak? Mungkin kalau kita bilang nggak ngasih apa-apa agak berlebihan. Maksudnya secara signifikan. Tapi gue setuju bahwa secara itu signifikan. Belum levelnya Odegaard musim lalu gitu loh. Musim ini menurut gue Odegaard sangat turun banget. Tapi match kemarin ya kalau gue kasih nilai 6 atau 7 lah. Maksudnya nggak jelek tapi nggak bagus banget. Ya kalau emang kapten sih sebenarnya emang kita tahu ya, Rice emang di luar ban emang dia yang paling vokal juga di ruang ganti, di lapangan gitu. Jadi ya mungkin sekarang chain of ordernya atau chain of commandnya masih di Odegaard, tapi emang kalau emang terus bakal begini gue nggak kaget kalau bakal ditukar gitu. Tapi gue juga kalau ngomongin Odegaard ya gue berharapnya cuma season ini doang ya, karena kalau season ini kan dia ada segala kayak cedera apa segala macam, mungkin belum bisa balik ke ritmenya dia gitu loh. Jadi gue masih ngasih chance ke dia, semoga musim depan bisa balik gitu loh. Terus kalau ngomongin balik ke matchnya lagi, yang gue agak sedikit khawatir ketika line up keluar, karena kita tahu Kiwior kemarin agak ada Gabriel, Kiwior yang main. Kita tahu Kiwior nih kalau di hari yang dia bagus, dia mainnya solid banget. Tapi problematika dia adalah lack of concentration gitu. Dia suka konsentrasinya buyar di tengah-tengah match, salah passing apa segala macam. Ya terjadi nggak kemarin? Kemarin enggak. Kemana sekali, tapi abis itu solid sekali doang. Untungnya nggak dihukum sama Madrid gitu loh. Satu lagi. Itu problemnya sama Madrid itu yang pengen gue ngomong sebenarnya. Iya, sama ada 2-3 kali gitu. Madrid harusnya bisa ngehukum Arsenal gitu, tapi kenapa itu nggak terjadi gitu loh? Yang paling fatal itu ketika si Vini telat umpan. Yang kena Saliba, yang ke deflect Saliba ya? Iya, yang kepotong Saliba. Itu kalau dia lebih early. Sekarang kita ngomong Vini ya, Vini mau nggak datang lagi ke Ballon d'Or atau gimana? Ada Rafinha, ada Lamine Yamal, ada Dembele, ada Mo Salah. Nggak mau datang lagi atau gimana? Masalah lu jangan marah fans Madrid, gue nanya serius. Maksudnya gue nanya serius, ini performance-nya buruk gitu loh. Jadi mau datang apa enggak gitu. Ya tapi enggak juga, belum lah. Lah kan kemarin nggak mau datang. Enggak semua. Di Rob Rodri. Iya memang. Nah tahun ini kalau ada yang dapat antara Rafinha atau Mo Salah atau Lamine Yamal atau nggak mau datang lagi. Mo Salah nggak mau datang lagi apa gimana? Dia juga nggak bakal masuk nominasi, yang bakal masuk Mbappe
Yang bakal masuk Mbappe. Mbappe udah 30 lebih GA musim ini. Jadi kalau misalnya Madrid ntar emang pasti kalah, ya Ballon d'Or tinggal salah sama Rafinha udah. Dan Mbappe bakal masuk top 3 menurut gue, top 3 top 4 gitu. Dan Vini menurut gue, lu pemain besar tuh lu harus nge-backup apa yang lu omongin. Dia kan ngomong gembar-gembor, gue akan berjuang 10 kali lebih dari sebelumnya. Nggak ada. Malah Mbappe yang baru datang dengan segala orang ngeklaim Mbappe ini performanya katanya nggak sebagus di PSG. Ternyata menurut gue Mbappe ya jauh lebih bagus daripada Vini season ini gitu loh. Dan lu udah dikasih tempat, lu udah dikasih privilege sisi kiri itu tempat lu. Penalti taker kita tahu lah Mbappe kemana-mana jauh lebih bagus daripada Vini. Tapi lu tetap dikasih. Tapi berapa kali lu miss penalti taker? Lawan Valencia miss juga kalau nggak salah. Iya miss juga gitu loh. Jadi emang ya menurut gua nggak tahu kenapa dia nggak cedera juga kan? Nggak cedera juga jadi ya. Dan udah banyak digaungin katanya lebih baik Vini sekarang lo jual. Mumpung masih ada harganya. Iya. Lo bisa bangun tim yang better dari sekarang. Rodrigo pindah ke kiri. Mbappe tetap Mbappe yang kiri. Terus beli striker yang benar pure striker. Dan dia bisa beli back mungkin ya Saliba atau siapa yang better gitu. Karena sekarang kan kesannya kayak lu build tim around Vini. Menurut gue nggak harus dilakukan. Kalau Vini nggak kunjung berubah, ya harus build tim around Mbappe. Lu ngejual Vini mungkin ganti beli striker siapa kayak right wing siapa gitu. Gitu. Butuh dia. Bellingham juga hilang katanya kemarin. Menurut gue nggak hilang sih. Malah paling bagus. Menurut gue dia ada ditugasin sebagai defender kedua di sisi kiri. Karena ya tadi gue bilang Vitale Saka di Arsenal itu benar-benar di double up Alaba sama Bellingham. Dan Bellingham berhasil masukin nutup. Ketika dia lepas, Saka cut inside ke dalam, akhirnya jadi free kick pertamanya Declan Rice. Jadi menurut gue Bellingham satu passingnya yang lumayan tajam ke Mbappe yang di awal. Bellingham main, walaupun di sisi serang Mbappe nggak kelihatan gitu, Karena yang selalu bantu dari kiri itu overlapnya Alaba bantu, walaupun sama sekali kadang nggak dipeduliin sama Madrid. Vini Mbappe, cuman Alaba yang naik. Bellingham agak back, agak telat. Jadi menurut gue Bellingham solid lah mainnya. Oke. Kalau lu jadi Florentino Perez, takeaway-nya apa dari pertandingan ini? Anggaplah lu Perez. Pecat Ancelotti. Kalau sekarang? Enggak lah. Pecat Ancelotti enggak lu. Kalau sekarang ya lo risk semuanya udah. Enggak, iya. Ya, lo harus comeback. Kalau gue jadi Perez, gue ambil Arteta. Ngapain? Gak bakal Arteta mau. dengan kualitas tim yang maksudnya di atas kertas di bawah Madrid, bisa ngehukum Madrid kayak gitu di luar free kick. Di luar free kick Declan Rice. Di luar golnya ya. Bayangkan kalau dia megang Madrid. Tapi sentimen gitu lah, dia orang Barca lah Masia nggak akan mau ke Madrid. Enrique kapan? Enrique pernah di Madrid, ya beda. Berarti kan dia pernah ngerasain di dua klub kan. Kalau Arteta kan emang dia. Arteta juga nggak berkarir di Spanyol kok, berkarir di luar Spanyol. Iya kan? Kalau gue jadi Perez itu yang gue ambil. Nggak kan dia ada Alonso, nunggu Alonso dia. Lebih better Alonso lah. Nunggu Alonso. Better Alonso. Enggak lah, Pai. Alonso. Menurut gue Alonso yang pertama Alonso tidak sepanjang Arteta karirnya. Yang kedua Alonso bermain di liga yang tidak sekompetitif Arteta. Gitu. Jadi menurut gue masih Arteta. Cuman ini Madrid. Gue happy sama game ini karena game ini Inggris dapat 5 spot. 5 spot. Gue happy sama game ini. Dan bisa sampai 7. Kenapa gue nggak happy sama game ini? Bisa sampai 7, Mat. Apa yang membuat gue nggak happy? Tapi kalau MU menang Europa League, 5th spotnya diambil. Enggak. Apa? MU masuk lagi. Enggak lah tetap. Enggak, jadi yang 5 udah fix. Kan Italia kemarin 5. Oke. Sekarang Inggris udah 5. Berarti kalau Madrid jadi 6. Kalau MU menang atau Spurs menang jadi 6. Jadi 6. Happy gue, kenapa gue harus happy? Gitu ya, harusnya jadi notes buat fans Arsenal adalah dari semua gloriosity yang terjadi 2 hari terakhir. Free kick Declan Rice yang out of this world, yang udahlah sakit jiwa lah, mau diomongin nggak bisa diomongin pakai kata-kata gitu kan. Kalau mereka end up nggak juara, ini nggak ada artinya semuanya. Memang. Ini akan dilupakan, artinya. Oh, gua nggak setuju sih kalau akan dilupakan karena ini yang diingat cuman free kick aja. Iya, mungkin ya free kick paling best top 5 free kick. Gini, apa yang mau diingat? Nggak gini loh. Kalau bagi halayak luar mungkin yang akan diingat free kicknya.
Tapi bagi kita fans Arsenal kan kita kalau yang kita enggak maksud gue bagi sepak bola umum. Tapi kalau free kick itu gue nggak akan dilupakan karena itu umum. sebuah statistik yang jarang orang lakukan. Mungkin cuma ada beberapa pemain kayak Juninho apa siapa gue lupa deh yang pernah ngelakuin itu. Dan maksud gue karena kan kita fans Arsenal dari awal tuh lakukan lah enjoy day by day gitu lah. Maksudnya kayak kalau ntar ujung-ujung kayak minggu depan nih misalkan tiba-tiba di comeback. Ya udah mau gimana gitu loh. Tapi kan menurut gua apa yang kita raih kemarin itu emang kita bukan menang Champions League, kita bukan menang trofi, tapi suatu hal yang layak kita selebrasikan. Sangat layak. Walaupun dengan ibaratnya unsur yang lebay gitu ibaratnya. Tapi kan menurut gua kita sadar diri lah, ntar mungkin udah minggu depan udah hari H match leg 2 pasti kita bakal kalem lagi kan gitu loh. Cuman menurut gua seminggu ke depan ini enggak ya kalau seminggu iya. Cuma ketika lo nggak juara Champions League, ini game nggak ada artinya. Nggak ada artinya, nggak ada yang ingat. Jadi cuma sekedar highlight kayak Henry main di pojok lawan Madrid, ingat. Iya. Udah hanya kayak gitu yang akan diulang-ulang highlight itu. Udah resiko mau gimana gitu, tapi ya maksudnya Arsenal tuh udah harusnya game seperti ini kakinya dia udah di piala harusnya. Iya, tapi kan kita ngomongin kompetitor lain yang di luar nalar juga gitu loh, Pak. Jadi maksud gua Madrid itu menurut gua secara historinya kan kemarin baru juara tim terbaik tuh. Tapi kalau ngomongin secara sistem Madrid itu kan bukan yang terbaik sebenarnya. Lu ngomongin PSG-nya Enrique, lu ngomongin Barca-nya Hansi Flick. Madrid bukan yang terbaik di kompetisi. Inzaghi-nya Inter. Sebagai tim ya bukan. Cuma kita ngelawan reigning champion aja gitu loh. Maksudnya yang ya secara histori dan lain-lain gitu loh. Tapi ngomongin 3 tim lainnya tuh yang ngomongin gua justru enggak anggap Bayern loh. Kita lanjut ke match selanjutnya untuk meng-highlight bagaimana performa mereka. Di hari yang sama Arsenal mengalahkan Madrid, ada Bayern lawan Inter yang berhasil dimenangkan oleh Inter 2-1 away. Bayern datang dengan banyaknya cedera. Ya, ada Jamal Musiala, Davis, Neuer, Upamecano, Coman dan Pavlovic. Sampai dia harus mainin kipernya namanya siapa ya? Urbik. Iya, Ulrich apa Urbich? Bukan Ulrich, ini anak muda. Urbik gitu sebagai kiper dan Guerrero sebagai nomor 10. Itu gue aneh sih, kaget gue pas ngeliat Iya kan? Guerrero nomor 10. Sorry, sebelum itu gue lupa mention satu. Boleh gak? Ini menurut gue perlu highlight banget MLS. Sorry ya guys ya, aku lupa nyebutin ini soalnya. Gak ada yang ngerti, gak ada yang tahu juga yang nonton. Enggak, MLS. Pas netral gak ada yang tahu juga. Iya, maksudnya kok gak mungkin gak ada yang tahu. Kan semua nonton Madrid. Semua nonton Madrid. Semua nonton Madrid. Iya, enggak maksud gue. Gue tahu karena gue banyak di IPL. Enggak, gue perlu apresiasi itu karena gue lupa tadi. Karena sebelumnya match lawan Everton, dia maksudnya kan kita drop point atas insiden dia yang walaupun itu dipertanyakan gitu. Tapi itu insidennya kan melibatkan dia. Tapi di tengah kayak bulldozer menurut gua. Lu tengah itu dia dribbling di tengah Bellingham, Kama, Modric sama dia diacak-acak. Gua enggak ngerti emang nih orang. Emang ini harus pindah ke tengah nih orang. Harus pindah ke tengah ini orang musim depan. Arsenal beli left back baru. Tapi bagus teman di game itu, pindah ke tengah. Bagus banget. Thomas Partey solid, Thomas Partey solid, udah itu aja. Arsenal enggak ada yang jelek. Balik. Sorry guys ya. Itu kalau enggak disebutin gue diamuk sama fans Arsenal ntar. Jadi gue harus sebutin. Dia pemain terbaik sebelum free kick Declan Rice. Iya. Ketika Declan Rice free kick lupa sama orang sama dia. Oke. Kita ke Munchen lawan Inter lagi. Ya tadi gue dibilang Munchen datang dengan banyaknya cedera sampai memainkan Urbik sebagai GK, goalkeeper dan Guerrero sebagai nomor 10. Di babak 1 sebenarnya Bayern sangat mendominasi. Kombinasi umpan Olise sama Kane berapa kali, tapi nggak bisa dikapitalisasi. Nggak tahu kenapa Kane walaupun dia dapat momennya, walaupun dia dapat positioningnya, tapi somehow sama Sommer gak gol gitu. Either itu tiang atau ketepis gitu. Nah ini membuat Inter adalah tim yang pertama, Inter satu-satunya tim yang bawa nama baik Italia berapa tahun terakhir. Yang kedua, Inter adalah tim yang susah dikalahin menurut gue secara sistem. Walaupun permainannya monoton. Permainan monoton tapi untuk dikalahin tuh susah banget. Efektif banget. Belum ngomongin center back-nya si Bastoni sampai jadi man of the match kan. Tapi problemnya Inter adalah Inter juga susah menang. Inter tim yang susah dikalahin tapi susah menang juga gitu kan. Nah, game ini menjadi suatu catatan gitu kalau benar yang Basya bilang. Munchen ini punya problem di belakang. Gitu loh. Golnya dua-duanya transisi.
ya kan? Masih cepat tapi masih cepat. Terus kita ngomongin lagi bagaimana salah satu duet striker, walaupun zaman sekarang memang tidak ada duet striker ya, jarang pakai dua striker kan. Iya. Tapi Lautaro sama Thuram ini salah satu yang terbaik hari ini gitu loh. Bagaimana si Thuram nge-back flick bolanya ke belakang, back heel, abis itu di Trivela sama Lautaro itu exceptional gitu. Nah menurut lu gimana game ini? Game yang tapi gue ambil sedikit kita langsung ke hasil aja ya. Ngat hasilnya Inter diunggulkan kan, kalian akan main di San Siro abis ini. Cuman yang gue lihat kalau game yang sama, kalau Inter menampilkan hal yang sama, nggak akan, maksudnya gini, Harry Kane nggak akan, atau Olise atau penyerangnya Munchen itu nggak akan nggak efektif 2 kali. Ya. Ngerti nggak? Dari belasan shoot. Artinya kemarin diambil, Inter tuh ada somehow hoki. Ada somehow iya kayak Harry Kane ketepis kena tiang, terus headingnya agak pelan, Sommer dengan gampang dan lain-lain, Bastoni bermain sangat baik dan lain-lain. Cuma ketika lo bermain lawan tim sebesar ini dengan mental sebesar ini juga, kalau permainannya sama ya mungkin hasil akan berbeda. Ya. Cuman di game semalam lo bisa lihat ya Italia gitu. Lo bermain 3 back, padu banget bertiga. Bastoni juga bisa playing bola sampai depan. Yang ketika dia yang asis ke kiri itu kan. Dari Bastoni yang asis ke kiri pindah sebelum akhirnya ke Thuram. Yang gol pertama, gol kedua. Yang gol pertama. Gol pertama kan juga Bastoni yang bawa sampai depan. Jadi maksud gue ya Munchen bermain sangat menyerang. Cuman lo harus tahu lawan lo ini tim yang tahu cara bertahan. Sama kayak Madrid kemarin gitu loh. Lo bisa, cuma bedanya Munchen kayak enakan nyerang. Munchen Olise bermain sangat luar biasa, main di kanan, masuk ke dalam, cut keluar. Maksud dia berupaya ngoyo, terus di babak kedua Gnabry masuk ngajak di sebelah kiri. Maksud gue ini Inter lo harus tahu gimana caranya 3 back ini kocar-kacir. Karena tengahnya bisa dibilang ya tengahnya itu oke 5, tapi tengahnya ini terlalu tinggi. 3 backnya jadi agak jarak gitu. Nah, cuma ketika lo full, nah itu harusnya ada Musiala di situ kan. Iya, ada Musiala. Dan Guerrero bukan jelek loh semalam. Guerrero main oke gitu. Berapa kali passingnya masuk ke dalam. Tapi ya bisa dibilang Sommernya sangat baik, Bastoninya luar biasa, backnya 3 luar biasa. Dan Munchen harus lebih, Harry Kane itu jangan terlalu sering mundur aja. Karena backnya itu ya harusnya lawan tandingnya Harry Kane. Karena berapa kali Harry Kane ketinggalan dari Olise sama sayap kiri Harry Kane tuh dengan 3 back Inter yang kayak gitu masih menang loh berapa kali. Masih menang. Cuma berapa kali gue ngelihat wingernya itu udah sampai atas, cuma Harry Kane-nya masih di luar box baru mau masuk. Jadi agak telat ketika mau crossing tuh agak nggak ada orang jadinya. Harus ke ujung lagi, balik lagi, build lagi. Olise dari Crystal Palace ya, yang tahun lalu dikejar-kejar semua klub besar gitu, datang menjadi seorang Bavarian ya. Iya, Bavarian. Dan tanpa adaptasi gitu. Ini gelandang atau posisi serangnya Prancis ini serem sih. Overload ini. Belum ngomongin Doué-nya PSG dan lain-lain, itu udah berat. Ada itu. Barcola, Dembele. Enggak. Gimana tapi baik lagi ke Bayern, Olise Kane yang harusnya bisa deadly tapi nggak terjadi, dan Papai bilang kalau misalnya ini terus terjadi di leg kedua ini akan menjadi momok buat Inter karena akan menjadi gol somehow, ya kan? Karena jika terus-terusan dilakukan kombinasi itu lama-lama jadi gol gitu kan. Tapi akhirnya yang menyelamatkan Munchen adalah Muller. Pemain yang musim ini pemain yang mau bukan keluar loh, dibuang. 17 tahun mengabdi, 2 kali treble winners, juara World Cup, orang yang ada di balik kesuksesannya Munchen, yang nggak disorot media. Sama sekali nggak disorot. Iya kan? Apa sih posisi dia tuh? Si pencari ruang namanya tuh, ada tuh bahasa Jerman itu. Raumdotter atau? Iya, Raumdotter ya. Raumdotter ya, si pencari ruang. Pemain yang skill setnya nggak jelas sebenarnya apa gitu, iya kan? Speed nggak punya. Dan gue nggak bayangin nih orang di jersey lain gitu loh. Kayak ini gue ngerasa ini pemain yang emang lo harusnya one man club aja sampai dia pensiun gitu. Iya, akhirnya dia yang berhasil mengequalize sebelum Fratesi winning goal gitu. Nah lo ngelihat apa takeaway dari game ini, Mat? Sedikit aja, terus apa yang bisa terjadi di leg kedua? Gue ngelihatnya ini sebenarnya hal yang udah semua orang prediksi ya, maksudnya ya pasti Inter, udah disebut Papai juga bakal ngincer transisi, Bayern bakal all out nguasain bola. Cuman ya balik lagi, lu
kalau memain lines tinggi itu kan perlu defensif yang punya physicality yang bagus gitu kan. Dan menurut gue itu PR Bayern di next transfer window sih. Lu udah nggak usah fokus ke striker dulu atau ke forward dulu. Paling kalau mau beli CM sama duo mid center back itu menurut gue harus upgrade dua-duanya. Tapi kalau CM dia punya Palingnya masih ada. Ya oke lah. Palingnya oke lah, tapi maksudnya fokusnya di ada Kimmich, Goretzka, Leimer bisa main di situ. Terus siapa tuh yang Pavlovic apa Stanisic? Pavlovic yang muda kan? Yang anak muda itu kan? Kalau Stanisic yang di Leverkusen yang di loan, yang bek kanan. Bek kiri. Sekarang kemarin main bek kiri semalam. Pasti bek kanan. Masa seorang Eric Dyer yang udah dibuang Spurs masih main di klub sekaliber Bayern, kan nyangkut di pembeliannya tuh kalau waktu itu. Iya, makanya maksud gua nama kayak Dyer tuh udah nggak cocok main di Bayern gitu. Jadi dia harus upgrade bener-bener belakangnya. Jadi apa yang company mau lakukan, menurut company kan satu tim yang paling berbahaya banget kan di group stage, gol-golnya apa segala macam. Ya dia harus lakuin itu, harus upgrade di situ, baru semua akan berjalan gitu. Sekarang kita ngomongin ke coming ke Inter sama Bayern ya gini loh, kalau misalnya Meazza masih ada chance nggak? Ya chance masih ada, tapi menurut gua company ini kalau agak serba salah gini lah. Lu mau coba main rapi, misalnya katakanlah lu main nggak se all out kayak di home kemarin, ya Internya bakal asyik nungguin, misalnya lu bakal defense-nya bakal kokoh banget, tapi lu mau nggak mau harus nyerang kan. Jadi ya emang diharapin tinggal individual quality menurut gua, nggak ada taktikal yang harus dirubah seperti apa. Maksudnya nggak ada yang harus kayak ekstrim dirubah kayak gimana, enggak. Karena ujung-ujungnya lu mau nggak mau Inter bakal terus transisi, ya lu tinggal banyak-banyakan gol deh. Misalkan Inter gol dari transisi 3, ya lu harus golin 4 gitu. Kane 2 gol, Olise berapa gol, ini berapa gol gitu. Karena nggak, kalau lu main nunggu itu yang Inter mau. Ya udah, gua amannya di belakang. Ditahan 0-0 selesai gitu loh. Jadi approach-nya harus sama kayak lu main di Allianz. Plus klinis aja ya. Tinggal plus klinis aja. Tinggal tunggu. Lu harus golin banyak-banyaknya karena Inter juga kemungkinan juga akan golin gitu. Jadi ya bakal seru sih leg kedua nih. Leg kedua, kalau salah satu dari mereka lolos, ketemunya itu Barca yang apa sudah dianggap sudah lolos? Udahlah. 4-0. Udahlah. Dortmund dipukul 4-0. Sakit ini tim juga. Tim sakit, tim yang menggunakan meta highline, tim yang menggunakan, gue berapa kali yang ngomong Madrid tim terbaik dalam transisi. Kok gue salah kayaknya deh sama ini. Kayak gue salah ngomong deh. Kayak dalam transisi Madrid, wow, Barca itu menciptakan transisi dia sendiri. Fast break, iya kan? Iya. Udah. Gitu loh. Jadi kayak gue salah ngomong nih. Harusnya tim yang terbaik dalam transisi menurut gue di dunia hari ini Barcelona. Dan ini resepnya Hansi Flick, pelatih yang sangat apa ya? Kalau nggak salah waktu dia di Dortmund lagi, di Munchen, dia itu memecah rekor juga sebanyak gol. Artinya pencetak pengumpulan gol itu terbanyak, dan Barca hari ini juga salah satu nomor 1 sekarang di semua Liga Eropa. Dan bisa kalau misalnya mereka begini ritmenya, mereka bisa cetak rekor sebagai tim dengan gol terbanyak dalam satu musim. Dan ini memang resepnya Hansi Flick gitu. Highline, direct, dengan 3 penyerang yang apa ya? Itu terlalu random sih. Itu terlalu random tuh. Lamine Yamal yang bisa bermain dalam keadaan apapun, magical, IQ. Lamine Yamal dia bisa pick pass. Itu semua golnya pre-assist-nya Yamal loh. Semua pre-assist-nya Yamal. Dia yang menciptakan chance-nya gitu loh. Ada Rafinha yang sangat klinis di kiri yang bisa membuka ruang sebagai kapten. Terus ada Lewandowski yang umur 36. Umur 36. Lu punya pemain prime-nya kayak gini. Lu punya 17 tahun dan ini 36. Kurang balance apa itu? Sama Rafinha. Lu kurang balance apa? Rafinha tengah-tengah 20-an, Yamal 17, Lewinya 36. Rafinha, Lewandowski, Lamine, RLL. Nggak tahu namanya apa tuh. Ini bisa jadi sebenarnya kalau ritmenya begini, at least 2 musim bisa disandingkan menurut gue sama nama-nama MSN, BBC. Karena mereka memang main bertiga gitu loh. Bermain tuh bertiga gitu. Nah, lo ngeliatnya gimana nih? Apakah Dortmund memang tim yang udahlah di Bundes juga peringkat 8, memang lagi bapuk-bapuknya gitu.
Gak usah ngomong lolos apa enggak deh. Lolos pasti lolos menurut gue. Barcelona pasti lolos. Tapi apakah mereka elected champion? Oh, dia menurut gua kandidat paling kuat menurut gua Barcelona untuk juara. Paling kuat Barcelona. Tapi dia ketemunya Bayern, misalnya Bayern lolos. Udah deh. Barcelona menurut gua final. Tapi dia akan kesulitan kalau ketemu Inter. Menurut gua. Iya. Takutnya mainnya malah jadi kayak Bayern kemarin. Iya, jadi kayak Bayern begitu. kemarin kemakan kayak gitu. Jadi tapi kalau ngomongin paling kuat dialah. Ya udah, maksudnya kayak nggak ada yang bisa kita bahas lebih dari itu karena semua lini juga menurut gua bagus semua. Dari paling siapa? Kiper Szczęsny juga di luar dugaan. Szczęsny loh. Bisa bagus gitu. Maksudnya ini orang bagus kan. Ya maksudnya di umur segitu, maksudnya udah ya dia udah hampir mau pensiun loh itu. Udah pensiun malah. Izinnya pensiun waktu itu. Izinnya pensiun. Iya. Lu bayangin dia ngecadangin Buffon, ngecadangin Alisson, sekarang ke Barcelona jadi starting. Ini orang hidup paling beruntung di karirnya, CV-nya gila nih orang. Terus ngomongin siapa Cadangin Alisson di mana? Di Roma. Sempat Roma. Di ini cadangin siapa? Di mana? Di Arsenal starter sebelum keluar. Chess nggak dijadangin deh. Iya, Arsenal bisa keluar. Kipernya terakhir kiper bagus kapan? Lama banget. Ya terakhir Cech. Cech juga jelek waktu itu. Iya, pokoknya abis itu apa ya? Barca gue nggak bisa deskripsiin sih karena lu kalau nonton tuh gue kayak kok bisa ada tim transisinya sebagus ini, pressingnya gila. Lu mau coba main counter attack sama dia juga susah. Kayak sama kayak PSG udah menurut gue dua tim yang super banget sih, cuma bedanya mungkin Barca bisa lebih bagus di sisi apanya ya, kayak lebih balance aja depan ke belakangnya gitu menurut gue. Wow, kayak kita enakan ngomongin Lamine Yamal deh. Yeah. Tadi game semalam. Bukan seorang Lamine Yamal. Comfort banget. Ini Champions League loh, quarter final. Main tuh nyaman banget. Lo mau adu lari, ayo. Lo mau take on, ayo. Lo mau pass, ayo. Lo mau shoot, ayo. Iya, semuanya dia. Apapun dia punya gitu. Umur 17. Apakah dia akan menjadi GOAT atau malah dia akan menjadi GOAT yang lebih dari GOAT sebelumnya? Karena GOAT sebelumnya gak ada yang kayak dia di umur yang kayak gini. Nah, saya Messi, Ronaldo, gak ada yang kayak dia di umur kayak gini. Serius, gak ada. Iya, tapi bedanya GOAT sebelumnya sudah mengakhiri itu. Nah, pertanyaannya apakah? Iya. Ini kan apakah? Iya. Jadi makanya kalau ngomongin talent wise ya, udahlah. Di umur 17 pun bahkan kalau gue lihat ada video interview ke fans Barca, ada kreator gitu. Menurut tuh di umur 17 Yamal better than Messi nggak? Mereka banyak mengakui di umur 17. Iya. Yamal better than Messi. Cuman kan pertanyaannya dengan sistem modern yang sangat demanding ini, gimana pelatih bisa ngerotasi Yamal, bisa nge-manage Yamal sebagus mungkin, jangan sampai fisiknya kayak Ansu Fati gitu loh, jadi injury prone apa segala macam. Beda kelas lah. Beda kelas gue ngomongin, tapi kan maksudnya kita nggak ada yang tahu lah kalau dia 17 tahun diforsir berlebihan, karena Messi pun di umur segitu nggak main sebanyak itu gitu, makanya dia bisa sustain in longer period gitu. Dan style of play-nya beda ya, kalau Messi tuh tim bermain untuk Messi gitu, tapi kalau Yamal enggak, dia bermain untuk tim. Iya memang. Timnya butuh apa gitu, gue lakuin gitu loh. Ya takutnya ini di Hansi Flick. Tapi kalau di pelatih lain akhirnya berubah. Kalau di Hansi Flick kita lihat transisi yang sangat cepat switch dari pindah. Gimana 5 belakangnya itu nggak ikut sama 4 depannya kan. Tapi memang pembuktian di Euro nggak cukup. Itu bukan sama Hansi Flick loh. Pembuktian di Euro. Di Euro juga dia sekonsisten itu juga, sebagus itu juga. Euro kemarin. Iya memang. Iya, maksudnya nggak terkait sistem klubnya gitu. Iya bukan. Oh, dia kan bisa perform. Ketika timnya jadi around dia, beda lagi pressure ya. Oh, nantinya. Messi di tahun kedua udah around dia udah. Semua Xavi, Iniesta, Busquets untuk dia ngelakuin semuanya. Gimana Dani Alves harus naik sampai ujung itu kan buat Messi semua. Tapi di sini kan di Hansi Flick ini kita bisa lihat Lamine Yamal itu ya dengan keunggulan umurnya, larinya, semuanya, visinya, tenangnya, kalmnya semua, dia bermain dengan nggak usah gue ngurusin belakang lagi. Gue terima bola, gue bisa dribble seenak gue bermain seperti diri gue dengan talenta gue. Itu udah nyaman banget buat umur 17 tahun. Tapi kita bisa lihat banyak
anak umur 17 tahun yang satu musimnya oke banget. Tapi ke depannya contohnya Ansu Fati di musim pertama gimana? Orang heboh, Bojan Kriek di Barcelona juga. Tahun pertamanya dibilang the next Messi, tapi habis itu karena pressure karena lain-lain. Cuma secara talent ya Lamine Yamal ini sangat luar biasa emang. Luar biasa banget. Ya. Tinggal gimana konsisten aja, dia harus melakukan itu untuk sekarang dia itu tahun ke depan. Pemain muda terbaik atau pemain terbaik di dunia? Main muda terbaik. Main muda terbaik. Main muda terbaik. Tapi menurut gua top. Jauh nggak dari pemain terbaik di dunia? Kalau gua anggap sekarang top 5 musim ini anggap Mo Salah. Ya, Mo Salah atau Rafinha. Mo Salah, Rafinha. Kalau itu masih lumayan berjarak. Mo Salah sama Rafinha, Mbappe ada jaraknya. Tapi mungkin kalau 2 musim lagi dia kayak gini lewat ya. Dan juga menurut gua dia juga harus di beberapa musim ke depan harus ningkatin outputnya juga, karena kan kayak lihat banyak yang sebenarnya nggak dicatat statistik kayak pre-assist apa segala macam. Tapi lu untuk diconsider di levelnya GOAT, lu seorang winger, sangan lu kan siapa, CR, Messi, Neymar dan segala macamnya. Ya lu harus ningkatin output lu. Iya. Lu ini dong malah mendukung Karena statistik karena sepak bola dong. Karena posisinya dia juga. Bukan, statistik itu kan apa posisi ya? Angka, Le. Iya, posisi angka. Dia punya Rafinha sama Lewandowski yang bisa nyelesain. Gitu loh. Bukan kalau kayak Rafinha semalam, angka itu dia. Iya. 1 gol, 2 assist. Iya. Angka dengan anggap megang bola. Ini bolanya dari siapa? Iya. Iya kan? Cuman lo mau kayak gitu lama-kelamaan yang peran di atas lapangan. Ya, apakah peran Rafinha bisa memainkan perannya Lamine? Cuman yang ngacak-ngacak pertahanan habis itu ngasih umpan. Iya. Iya kan? Lo kan kalau ngomong pre-assist mungkin Iniesta, Xavi itu lebih 2 kali lipat dari Messi. Oh iya makanya. Cuma ketika Messi yang ngasih output, akhirnya namanya yang lebih gede. Lebih gede gitu. Lamine Yamal akan gede ketika outputnya sama namanya dia. Karena suka nggak suka ya gue bukan mendukung statistik juga. Maksudnya emang apa yang dilakukan Messi sama Ronaldo ini udah ngebuat statistik ini satu hal yang diperbandingkan gitu. Jadi ketika lo mau nyampe sana di akhir, misalkan Yamal udah umur 35 tahun, pasti akan ditanya emang gol lu berapa? Karena kalau misalkan enggak ya kita bisa bilang Ronaldo Nazario GOAT nih misalkan. Tapi faktanya kan CR ya dan Messi yang di angka itu gitu loh. Ya. Di status itu gitu loh. Oke, kita ke game terakhir, ada PSG lawan Aston Villa yang berhasil ditutup dengan skor 3-1. Game yang Villa cukup nggak terlalu, gue inget leg pertama PSG lawan Liverpool ya, bagaimana Liverpool diobrak-abrik gitu. Tapi sebenarnya Villa nggak seburuk itu. Nggak bagaimana Liverpool hancurnya tuh Villa nggak hancur kayak gitu. Dan sempat membuat 1 gol dulu dari Morgan Rogers gitu kan. Terus ada si Prince Harry ya. Ada Prince William. Kakaknya. William kan? William. Wah heboh banget, mungkin dia fans Villa kan itu. Oh dia fans Villa ya. Fans Villa. Heboh banget. Namun individual quality-nya PSG ya, tim yang berhasil ngumpulin wonderkid, talenta-talenta bagus, tim yang berhasil tim yang baru melepas salah satu ikon sepak bola, Kylian Mbappe, lalu meramu yang baru dengan pemain-pemain yang baru bisa bermain seperti ini tuh menurut gue eksepsional. Akhirnya dapat gol yang pertama, golnya gila, pressingnya dia gila. Siapa Due? Neymar itu Neymar. Oh Neymar. Mainnya mirip banget aja. Maksudnya golnya, dia ini banget. Iya, golnya Kvara juga gitu. 1 lawan 3 loh Kvara. 1 lawan 3, di ending dia lepas pakai kaki weak footnya dia, pakai kaki kiri, jebret tiang dalam. Terakhir ada Nuno Mendes, seorang left back yang seperti winger menurut gue. Cara dia bermain dalam megang bola tuh nggak seperti left back gitu. Kualitas nyerangnya tuh jarang gue ngeliat fullback kayak gitu. Ada fullback yang bagus nyerang ada, tapi ini like a proper winger gitu. Kayak gue tuh winger gitu. Gue bisa ngelakuin apa yang teman gue depan bisa lakuin. Kita bisa tukeran gitu. Kalau lu bisa defend kita tukeran gitu. Tapi mungkin temennya nggak bisa defend gitu kan. Akhirnya menang 3-1 gitu. Gimana nih perwakilan Inggris chance-nya? Gue ngelihatnya Aston Villa harus nyetak gol early di Villa Park minggu depan, karena
individual, kita ngomongin sistem individual quality. Sistemnya PSG ya gila lah, lu pressingnya, counter pressingnya. Tapi ya Villa juga counternya juga bagus gitu. Jadi yang menurut gua harus dilakukan sama Villa adalah 20 menit pertama cetak gol 1. Iya. Gimana pun caranya, Emery kan emang spesialis turnamen ginian lah. Cari gol 1, habis itu tinggal nunggu momentum aja, karena abis itu PSG dari awal pasti bakal keluar sih. Gue yakin. Apalagi gapnya udah 2 kan, 3-1, tetap bakal sesuai PSG yang ini. Tinggal sekarang Aston Villa dapetin momentum aja di kandang, karena menurut gue kualitasnya Villa juga Rashford, Asensio nggak bisa main ya? Asensio cadangan. Nggak bisa main, terus tapi masih ada Donny Malen, masih ada main bisa main cadangan. Rodgers dan lain-lain. Tinggal menurut gue Martinez harus perform banget juga di leg kedua. Karena yang bedain Liverpool sama Aston Villa di match ini, Martinez nggak perform sebagus Alisson saat di leg 1. Iya. Makanya ya walaupun golnya juga eksepsional semua ya, cuman save-nya Alisson itu kan yang ngebuat Liverpool nggak dibantai kan, gitu loh. Sebenarnya mainnya juga gue setuju sama Ole, mainnya juga ya, bukan gue bisa bilang Aston Villa lebih bagus karena lebih dapat rapih, transisi itu lebih ada. Dan gitu. dia nyiapin benar-benar main yang biasa bermain di pinggir, bermain tengah. Iya. Lalu ditaruh Morgan Rogers yang biasa di tengah, taruh di pinggir. Iya, dia mau eksploitasi flanknya lapangan gitu. Rashford di atas kertas bermain di tengah, tapi di praktis di atas lapangan dia nyisir kiri. Dan bantu defense loh dia Rashford. Turun tumben nih. Dan memang gitu. Emery udah nyiapin itu, dia mau fast break, dia mau counter, dan terjadi kan di gol yang pertama gitu. Cuma abis itu memang ya mungkin apak aja nggak dapet lagi. Terlalu. Tapi kalau dibilang dia lebih nyaman lawan Liverpool, enggak juga. Dia di penyerangannya lebih nyaman lawan Aston Villa. Dia hampir 30 shot. Lawan Aston Villa 30 shot. Oh iya. 30 shot. Dan berapa kali? Enggak, maksudnya di eye test waktu lawan Liverpool, bener-bener di abrik gitu. Maksudnya dikurung, Liverpool dikurung. Tapi kotak penalti nggak terlalu di apa namanya? Nggak terlalu rapat. Karena Martinez pun save-nya juga bagus banget. Berapa kali save tuh lumayan sangat-sangat luar biasa maksud gue. Di 29 shot itu berapa kali ya bisa dihitung yang di blok sama back juga termasuk ya. 29 shot, 11 anggap babak pertama itu 11 apa 10 on target. Wow. Jadi menurut gue Martinez bisa sampai 8 save mungkin satu game itu. Dan gol itu baru terjadi babak kedua kan? Iya. Yang 2 ya? 1 kayaknya. Habis sebelum half time tuh kalau nggak salah. Habis 2 baru Rodgers. Enggak, Rodgers dulu. Rodgers dulu. Habis itu 2. Baru babak kedua. Dan yang gue ambil dari game itu pemain peran yang paling ini, gue nggak tahu kenapa Kvaratskhelia. Kvaratskhelia itu gila banget sih main. Gila. Dan dulu gue pikir main Tarkam tuh orang. Gue kira yang akan jadi one season wonder ya Liga Italia Napoli. Ternyata mewah banget mainnya. Dan yang gue heran sama Enrique, kok bisa dia mainin Doe dibanding Barcola? Itu yang gue nggak paham sih. Apa karena tipe permainannya? Karena Doe lebih, kalau ngelihat match kalau di ruang sempit bagusan Doe. Bagusan Doe. Barcola bagus untuk counter, untuk main cepat. Kalau ruang sempit bagusan Doe. Dan lebih take risk menurut gue Doe dibandingkan Barcola. Kayak maksudnya golnya itu kan dia kan gara-gara dia tahu ada spot langsung nendang gitu. Lawan Liverpool berapa kali begitu juga soalnya. Gue ngeliatkan Doe sempat masuk babak. Ini final di Allianz di Munchen. Kalau di Munchen katanya juara baru. Ini antara Arsenal atau PSG. Arsenal PSG. Nah, antara dua itu. Tapi rada ngeri sih semifinal kalau tunggu PSG. Menurut lo kedua itu akan masuk final nggak? Lo ketemu siapa? PSG. Kita ketemu PSG. Lo pernah ketemu PSG kan? Iya, kita pernah ketemu. Berarti PSG. Di semifinal itu kalau misalnya Arsenal sama PSG sampai semifinal ya, beneran ketemu ya. Berarti yang menang juara semifinal juara gitu ya. Juara. Harus ya. Tapi biasanya yang ngalahin Madrid atau yang ngalahin Barca kan. Yang juara Champions League. Nah kan ngalahin Barca ntar di final gitu. Iya. Harus. Iya, revenge 2006. Cuma kalau ngeliat Arsenal main kayak kemarin ya nangis juga PSG. Dari kita nggak usah ngomongin di Champions League sih. Masa? Nangis juga lah. Masa? Iyalah. Lo bayangin Timber itu lawan Vini lah kemarin lah. Bukan gak diajak lari, diajak by one mulu. Cuma tetap oke. Bisa. Ngeliat Rodrigo. Apalagi cuman yang anggapannya mental di semifinal tuh beda lagi kan pressure. Ketemu Doe atau Barcola. Jadi akan makan sama Timber. Oh iya. Kalau menurut gue, kalau kayak kemarin kan kita nggak tahu Arsenal squad naik tuh turun konyol juga kan.
selesai. Tapi menurut gua Arsenal di kompetisi ini di luar kalah lawan Inter juga ya defense Inter emang gak ngotak, udah gak bisa ditembus itu. Ya Arsenal solid banget di Champions League maksudnya. Ya, makanya. PSG menang di kandang mana? Ada kandang Arsenal. Oh di Emirates ya, aman. 2-0 ya? 2-0. Iya. Walaupun saat itu perlu diakuin belum ada Kvaratskhelia sama belum matang lah menurut gue itu. Dembele juga belum ke main. tengah. Dan kita nggak ada Gabriel sekarang, tapi tetap aja kan si Arteta udah tahu gitu loh gimana cara ngelain Enrique, tinggal eksekusi di lapangan aja kan. Apakah pemain bakal show up kayak lawan Madrid? Ini kalau ngomong lolos ya, masih leg kedua loh. Kalau ngomongin lolos, apakah pemain juga akan perform seperti kayak lawan Madrid? Karena kan sistem tanpa pemainnya perform di lapangan ya nggak ada gunanya gitu loh. Jadi motivasi tetap harus sama. Ketemu kita belum juara, kita lawan Madrid, euforia bentar oke, tapi ketemu PSG atau siapapun nanti harus treat match itu kayak lawan Madrid itu. Belum kelar Tapi gitu. yang spesial dari PSG juga, dia kalau nyerang selalu ada CM atau CAM yang nunggu di depan box. Iya. Lo kalau nonton semalam berapa kali Vitinha shoot dari luar? Iya. Seenaknya. Iya. Sekali jauh juga. Jadi kalau satu masuk naik nih, misalnya Neves masuk ke dalam box, si Vitinha naik, terus bola dikeluarin tuh buat nge-shoot. Maksud gue itu udah kekurangannya Madrid gak punya itu. Selalu 3 orang depannya aja. Iya. Dan PSG seperti Barcelona, berapa kali Fermin Lopez nunggu depan box. Dan makanya itu kali shoot. Iya, Fermin underrated banget tuh kemarin. Vitinha itu berapa kali shoot geber pede. Jadi kalau Arsenal kita anggap menang ya, lolos lawan Madrid. Walaupun kemungkinan besar ya lolos, karena Madrid terakhir itu kalah 3-0, yang bisa balikin tahun 75 lawannya Derby County. 3-0 balik ke 4-1 atau 5-1. Jadi menurut gue Arsenal harus. Tapi Madrid loh ini di lawan City aja bisa 2 menit 2 gol dia. 2 tahun lalu tuh, 3 tahun lalu 2 gol kan. Ini 3 gol. Iya, kita 2 menit 2 gol tuh dari 90 menit 2, cuma butuh 2. 3 kan berarti kan bisa. Iya emang bisa, bukan gak bisa. Cuman sejarah mencatat Madrid itu balik dari 3-0 kalah itu tahun 75. Iya. Sebelumnya nggak bisa, paling ya bedanya 2 gol. Nah memang Champions League ini kan ada home away penting banget untuk kill the game di leg pertama. Itu bagaimana si Enrique waktu Nuno Mendes golin tuh, gol terakhir tuh, si Enrique wah teriak-teriak orang gila. Kenapa? Karena dia tahu gue datang ke Villa Park, gue ahead 2 gol gitu loh. Maka itu yang benar-benar jadi kayak winning goal gue gitu, bukan 2-1 ke Villa Park tapi 3-1 gitu. Karena sekarang nggak ada agregat juga. Orang capek loh. Ada away goal. Dulu 1-0 anggap itu menang dia. Villa kalau menang 1-0 lolos. Iya, sekarang kan harus menang 2-0, benar-benar harus ngotot. Bener. Jadi selisih 2 gol, 3 gol itu udah nyaman banget. Iya. Dan gue juga harus ngomongin ini, ada keuntungan juga yang PSG punya gitu loh. Ketika liga-liga lain dia masih fokus ke liga domestiknya, PSG udah nyaman di atas. Iya, udah juara ini. Jadi udah. Jadi bisa udah bisa all out di Champions League, bisa ngeres pemainnya yang main di liga, pemain B-nya fokus ke Champions League gitu loh. Jadi makanya emang kadang-kadang Arsenal juga bisa melakukan itu dong. Lo kita masih apa? Iya bu. Lo masih ngejar EPL? Oke. Tidak enggak. Gue nanya masih apa? Oh berat juga. Nanya berarti masih ada harapan. Bukan. Masih berharap. Bukan dong. Maksudnya lu nggak mungkin dong lu sebagai atlet tiba-tiba ngelempar handuk. Iya enggak kan, maksudnya masalah skala prioritas. Apalagi ngomongin kemarin tiba-tiba Liverpool kalah sama Fulham. Dia masih ketemu Chelsea sama Spurs loh, Liverpool loh. Skala prioritas. Paham gue, cuma nggak mungkin bakal ngelempar handuk kayak PSG gitu loh. Apalagi dia masih ada Nottingham Forest yang ngincar gitu loh. Seenggaknya kalau lo emang nggak bisa juara, jangan sampai Nottingham Forest yang kesalip dong. Enggak, beda-bedanya lah 2 sama 3 bedanya apa? Iya lolos semua sama. Enggak, soalnya kalau lu nggak menang Champions peringkat 3 ya decline musimnya. Nggak bisa begitulah. Jadi lu nggak bisa ngelempar handuk juga. Barca masih kejar-kejar sama Atletico Madrid gitu kan. Ini leg 2 minggu depan apa 2 minggu? Langsung minggu depan. Oh, kejar-kejaran terus ya? Langsung gila ini sih. Seru. Akhir musim mati semua pemainnya. Oke guys, itu aja review daripada quarter finals Liga Champions 2025. Tolong segala input dan masukan tulis di kolom komen. Besok ini kita upload hari Kamis. Besok hari Jumat akan ada preview EPL Game Week 32. Lupa gue 32 benar.
Game week 32 IPL juga sudah dekat ke ending, lagi run in kalau kata Premier League, lagi proses run in walaupun kurang seru ya IPL ya sebenarnya. Karena yang degradasi sudah pasti degradasi, yang Big 3 udah pasti Big 3, yang dikejar yang seru cuma 4-5-6 doang yang seru. Yang juara masih ada potensi. Oke, itu aja. Kita ketemu besok di preview IPL. Let's go. Let's go.